Selanjutnya, kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, Ketua PGRI Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pengurus PGRI, Ketua Pengurus PGRI SLCC Sulawesi Selatan, pengurus PGRI Kabupaten Kota di seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, peserta webinar, dan yang tentu kami muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Gubernur. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang terlimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh pengurus PGRI SLCC Sulawesi Selatan. Izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-79 PGRI. Semoga PGRI ke depan semakin memperluas kontribusinya dalam peningkatan kualitas guru-guru di Indonesia. Yang kedua, seiring dengan perubahan dan dinamika yang ada di masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur tadi, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan meningkatkan kompetensi diri agar mereka dapat senantiasa berkhidmat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak murid yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh tanah air. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta webinar yang saya hormati, guru adalah profesi yang sangat mulia dan profesi yang sangat penting. Guru adalah aktor dan faktor yang tidak hanya menentukan kualitas pembelajaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, bahkan kualitas bangsa dan negara. Di tengah perubahan sosial dan dunia yang semakin terbuka, tugas guru semakin berat. Karena itu, guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selama ini, paling tidak guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi moral, dan kompetensi sosial. Tetapi dalam era kepemimpinan saya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, arah pengembangan profesi guru juga akan kita tingkatkan 2 kompetensi lain, yaitu kompetensi entrepreneurship atau kewirausahaan dan kompetensi leadership atau kepemimpinan. Seiring dengan visi pendidikan mutu untuk semua, kami berusaha untuk meningkatkan kualitas para guru melalui 3 program besar yang sudah kami tetapkan dan alhamdulillah sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang pertama adalah peningkatan kualifikasi guru sebagai sebuah program yang kita maksudkan untuk bagaimana agar para guru dapat memenuhi kualifikasi sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, khususnya dalam hal ini untuk mendukung penguatan pendidikan karakter, guru kami upayakan untuk dapat meningkat kualitasnya dalam kompetensi bimbingan dan konseling. Sehingga dalam materi pelatihan PPG pada tahun ini sudah ada 2 materi baru yang menjadi bagian dari pelatihan PPG adalah bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Kemudian yang ketiga adalah kami berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Pada tahun 2025 nanti, insya Allah akan ada peningkatan kesejahteraan untuk 606.000 sekian guru melalui program sertifikasi. Mereka sudah mengikuti PPG pada tahun ini dan mudah-mudahan dapat segera mendapatkan tunjangan sertifikasi pada tahun 2025. Pada tahun 2025 nanti kami akan berusaha untuk melatih 800.000 sekian guru, sehingga mudah-mudahan dengan pelatihan guru itu tidak hanya kompetensi guru yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan dapat ditingkatkan pula. Dalam kaitan ini, tentu kami senantiasa berusaha bagaimana agar guru dapat berperan tidak hanya sebagai orang atau sebagai aktor atau sebagai agen pembelajaran saja, tetapi guru adalah agen perubahan dan juga agen dalam membangun peradaban bangsa yang utama. Sehingga dalam penilaian kinerja guru mulai tahun yang akan datang tidak hanya berdasarkan pada keterpenuhan mengajar yaitu 24 jam dalam 1 minggu, tetapi dipenuhi melalui berbagai tugas guru yang lainnya. Guru bisa saja tidak mengajar sebanyak 24 jam dalam 1 minggu, bisa mungkin 12, bisa juga 14 dan seterusnya, tetapi ada pemenuhan tugas lain yang melekat dalam profesi guru, yaitu guru sebagai pembimbing, sebagai pendamping, dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi diri, dan juga kegiatan pengabdian masyarakat, serta pengabdian di lembaga atau satuan pendidikan. Sehingga mudah-mudahan dengan kebijakan ini, guru tidak lagi menjadi sosok yang harus lari dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya, atau sering disebut dengan guru dari lonceng ke lonceng. Begitu lonceng berbunyi, pindah ke sekolah yang lainnya, dan juga untuk menghindari, mohon maaf misalnya, ada borang-borang atau laporan yang bohong dan ngarang. Sehingga guru akan melaporkan kinerjanya apa adanya, tidak perlu harus mengajar 24 jam, tetapi ada tugas lain membimbing, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas diri, yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam penilaian kinerja guru. Insya Allah mulai tahun depan, guru tidak perlu upload dokumen-dokumen yang tidak perlu, yang sangat menghabiskan waktu. Insya Allah segera kami terbitkan aturan baru, di mana pelaporan itu lebih singkat, lebih simpel, dan memudahkan guru untuk memenuhi tugas-tugas profesionalnya dengan laporan yang juga tidak terlalu menyita waktunya. Kemudian yang terakhir tentu kami berharap agar Bapak dan Ibu guru dapat menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan yang sedang kami lakukan. Kami akan mengenalkan beberapa kebijakan baru di tahun 2025. Saya kira juga Bapak Ibu sudah mendengarnya, tapi kami juga sekarang sedang menyiapkannya dengan serius. Yang pertama tentu akan ada pembelajaran baru
atau materi pelajaran baru, yaitu coding dan artificial intelligence. Sehingga ini bisa menjadi bagian dari jawaban kita, penyiapan kita, agar generasi bangsa dapat memiliki kemampuan digital, tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kesalehan digital. Ini memang sudah kami lakukan pengkajiannya. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan program coding dan AI ini di materi TIK. Tapi juga ada yang memasukkannya di materi keterampilan. Ini masih dalam proses pengkajian, tapi ini akan menjadi materi pelajaran baru yang membekali anak-anak kita keterampilan dan kesalehan digital. Kemudian juga kami akan mencoba memulai mengenalkan pendekatan dalam pembelajaran yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena di banyak negara maju deep learning sudah diterapkan. Bahkan sebagai sebuah konsep, deep learning itu sudah ada sejak tahun 1976, tapi belum banyak berkembang, termasuk belum berkembang di negara kita. Sehingga dengan deep learning itu, nanti kita mencoba mengembangkan suasana pembelajaran yang mindful, yang meaningful, dan joyful. Konsekuensi dari deep learning itu, kemungkinan besar akan ada perubahan dalam muatan dari masing-masing mata pelajaran. Sehingga guru tidak perlu kejar tayang dengan materi yang terlalu padat, tetapi kurang pendalaman. Sehingga dengan deep learning itu, muatan materi akan kita kurangi, walaupun mata pelajarannya tetap akan tidak kita kurangi. Dengan materi yang sangat esensial, murid dapat memahami materi dengan sangat mendalam, mengkontekstualisasikannya dengan berbagai situasi kehidupan, mengkaitkannya dengan berbagai keilmuan, dan kemudian memberikan makna bagi kehidupan mereka. Pembelajaran yang meaningful ini adalah pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang adaptif. Tentu ini menjadi bagian dari ikhtiar kami agar pendidikan nasional di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Sesuai dengan tema besar Hari Guru Nasional 2024, Guru Hebat Indonesia Kuat, kami berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas para guru, meningkatkan kualifikasi para guru, dan kesejahteraan para guru sebagai prasyarat untuk menjadikan guru sebagai profesi yang hebat. Dan dengan guru-guru yang hebat, insya Allah kita punya generasi yang kuat dan Indonesia yang kuat pula. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Ulang Tahun ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, apakah dialog ini langsung kami lakukan atau menunggu istirahat dulu Pak Menteri? Saya malah mau langsung pamit ini Pak, karena ada agenda lagi. Jadi mohon maaf, tidak bisa tanya jawab. Kalau ada tanya jawab mungkin maksimal 15 menit, dipersilahkan. Oh ya, baik kalau begitu mohon maaf Pak Menteri, kami ingin gunakan kesempatan besar ini 15 menit untuk satu atau dua pertanyaan dari teman-teman yang ikut webinar hari ini. Silakan, mungkin bisa raise hand, silakan memanfaatkan kesempatan besar ini. Silakan ya, mohon maaf saya pertama sebut Ibu Nurbua SMK Farmasi Yasari Parepare. Satu lagi, silakan raise hand. Teman-teman. Oke, langsung wah ini biar
Oke, Bapak Aco Karumpa dari Kabupaten Wajo. Oke, saya kira dua itu dulu sementara karena waktu Pak Menteri sangat terbatas. Saya persilakan pertama kepada Ibu Nurwa SMK Farmasi Asari Parepare. Siap-siap Pak Aco Karumpa dari PGRI Kabupaten Wajo. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Begini Pak, saya dari SMK Farmasi Asari Parepare. Kebetulan saya mengajar di swasta itu sudah lebih 15 tahun. Dan yang saya ingin tanyakan terkait masalah pengangkatan P3K, yang mana swasta tidak diberikan kesempatan untuk mendaftar P3K. Adapun yang diberikan kesempatan di sekolah swasta itu yang hanya P1, yaitu yang lulus tes P3K pada tahun 2022. Sementara bagaimana yang tidak lulus di tahun 2022 dan tidak diberikan kesempatan mendaftar P3K di tahun 2023 atau tahun 2024. Kemarin saya Oke, tahun Ibu Nurwa 2023 dan sudah 2024. Ibu Nur sudah dipahami pertanyaannya. Oke, selanjutnya Pak Aco Karumpa, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menteri yang saya hormati dan saya muliakan. Saya sangat Mohon dibuka apresiasi layarnya Pak Aco. Tabe. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Saya sangat menyambut Pak satu kebijakan bahwa Bapak mengajar guru itu untuk 24 jam itu tidak harus semuanya dalam bentuk tatap muka di dalam kelas. Ya, namun saya juga punya pandangan ke depan. Sekiranya ini betul-betul diterapkan, ini perlu didukung oleh infrastruktur politik antara pusat dengan daerah seperti yang Bapak pernah sampaikan. Bahwa ini ada potensi nanti justru guru-guru itu karena tidak ada beban mengajar yang seperti itu, guru-guru akan bertumpuk nanti di sekolah-sekolah tertentu di kota-kota. Nah, bagaimana kebijakan Bapak untuk konsep tentang pemerataan guru Pak? Ya di sekolah. Saya kira demikian Pak, singkat. Ya, Assalamualaikum. terima kasih banyak Pak Aco. Izin Pak Menteri, mohon dijawab. Ada dua pertanyaan, waktunya sangat mepet Pak Menteri. Silakan, Baik. Prof. Terima kasih. Jadi untuk seleksi P3K itu proses pendaftarannya oleh Dinas Pendidikan ya, bukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami tetapkan adalah persyaratan untuk bisa mengikuti P3K. Jadi persyaratannya dari kami, tapi pelaksanaan mulai dari pendaftaran sampai dengan seleksi dan penempatan itu oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan P3K, masih soal P3K, memang karena ada banyak keberatan dari lembaga-lembaga pendidikan swasta, maka kementerian pada periode yang terdahulu, bukan periode saya ya, periode yang terdahulu, membuat aturan bahwa guru-guru swasta yang mendaftar P3K itu harus mendapatkan persetujuan dari satuan pendidikan di mana guru-guru itu bekerja. Kalau tidak ada persetujuan dari yayasan atau sekolah di mana guru itu bekerja, maka proses dan pencalonannya itu dianggap tidak memenuhi persyaratan. Ini nanti coba kita lihat apakah ini akan kita berlakukan lagi pada tahun yang akan datang. Nanti kita coba pelajari berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Termasuk terkait dengan banyaknya aspirasi agar guru P3K dapat ditempatkan di sekolah swasta, tidak hanya di sekolah negeri. Ini juga menjadi kajian kami dan mudah-mudahan pada hari guru nanti sudah ada kado istimewa untuk para guru terkait dengan kebijakan penempatan guru P3K di sekolah swasta. Kemudian yang kedua dari Pak Aco tadi, pemerataan guru ini juga menjadi bagian dari masalah yang kita hadapi.
Secara nasional sebenarnya rasio guru dan murid itu sudah cukup. Rasio guru dan murid itu dalam data kami 1:15. Tetapi memang ada problem terkait dengan distribusi guru, di mana ada daerah-daerah yang gurunya berlebih, sementara banyak daerah yang kekurangan guru. Ada juga sekolah yang gurunya berlebih, yang karena berlebih itu maka banyak guru yang tidak memenuhi jam mengajar selama 24 jam dalam seminggu. Kemudian ada sekolah-sekolah lain yang kekurangan guru. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa kewenangan yang berkaitan dengan pendistribusian dan tugas mengajar guru itu bukan ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ada pada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pemerataan guru. Nah, terkait dengan kebijakan tidak harus 24 jam, itu ada tugas lain yang memang harus dipenuhi oleh guru. Salah satunya adalah memberikan bimbingan dan konseling kepada murid. Skemanya nanti kita akan hitung bagaimana penghitungannya, sedang kami siapkan regulasinya. Kenapa ini perlu kami ambil kebijakan tidak harus 24 jam itu melalui tatap muka? Karena ada dalam kenyataan di lapangan guru-guru yang tidak mampu memenuhi 24 jam itu bukan karena guru itu tidak mau mengajar, tapi kelasnya tidak mencukupi. Karena ada guru bidang studi tertentu yang memang hanya mengajar 2 jam atau 3 jam seminggu. Misalnya olahraga, itu kan hanya 2 jam seminggu mata pelajarannya. Kemudian agama, itu hanya 3 jam dalam seminggu. Sementara satu satuan pendidikan itu mungkin hanya punya 3 rombel. Kelas 1, satu kelas 2, satu kelas 3, satu kelas. Dengan keadaan kelas yang seperti itu, guru-guru tersebut tidak mungkin bisa memenuhi 24 jam dalam seminggu. Sehingga kadang-kadang banyak kita temukan di lapangan, guru yang tadi saya sebut dari lonceng ke lonceng itu, mencari tambahan mengajar dari sekolah lain. Yang itu membuat guru itu tidak bisa maksimal mengajar, karena harus memenuhi 24 jam itu, dan mengajarnya mohon maaf, itu ya hanya memenuhi formalitas. Dan juga tidak memenuhi tugas lain dari guru yang ada dalam undang-undang itu, salah satunya adalah guru sebagai pembimbing. Ini ada di dalam undang-undang, tapi dalam pelaksanaannya tugas membimbing itu hanya dibebankan kepada guru bimbingan konseling. Nah, dengan paradigma dan regulasi yang baru nanti, tugas bimbingan itu melekat pada semua guru, tugas untuk mendampingi para murid, apalagi pembinaan akhlak mulia, moralitas yang utama, itu juga melekat kepada semua guru dan melekat dalam semua mata pelajaran. Itulah kenapa kemudian kami mulai dalam pelatihan guru ini ada muatan pendidikan nilai dan ada bimbingan konseling. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan borang-borang yang selama ini diupload oleh para guru, yang sebagiannya adalah bohong dan ngarang, ke depan itu tidak terjadi lagi, karena semua berdasarkan kinerja nyata yang dilakukan oleh para guru di tempat di mana mereka bekerja. Saya kira demikian. Mohon maaf tidak dapat melanjutkan diskusi yang berikutnya, karena saya ada tugas lain yang harus saya tunaikan. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita sukses, semuanya sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Guru Nasional 2024. Guru hebat Indonesia kuat. Indonesia Terima kuat. kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum Menteri. Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak wabarakatuh. Menteri. Pak Menteri, luar biasa ini memberikan semangat, dan teman-teman insya Allah tanggal 25 November hari puncak Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional, Ibu Bapak akan mendapatkan kado istimewa dari Pak Menteri yang tentu kebijakannya akan positif bagi kita. Saya kira saya kembalikan ke Ibu MC.